kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berterima kasih Tuhan memelihara, melindungi kami, bahkan memberikan kesehatan bagi kami. Kami bersyukur dan terima kasih firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kami. Dan firman Tuhan adalah suara hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kendalikan hati pikiran di dalam hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Pada minggu ini firman Tuhan yang kita renungkan diambil dari kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Tema yang saya sampaikan yaitu permintaan Allah yang fantastik. Jemaat Tuhan, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering berpikir dan sering meminta kepada Tuhan karena Tuhan Maha Kuasa, karena Tuhan Maha segala-galanya. Rupa-rupanya Allah juga meminta kepada kita. Jemaat Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, botol minuman ini berisi air. Jikalau saya jual di kaki 5, maka harganya akan murah. Tetapi jika saya letakkan di toko serba ada, maka harganya akan meningkat. Saya letakkan lagi di hotel berbintang 5, maka harganya fantastik. Padahal sama-sama dengan air minum mineral yang ada di botol, di dalam botol ini. Dan jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa fantastik? Ada sesuatu yang berbeda. Tempat dan juga fasilitas itu mempengaruhi kefantastikan harga jual. Nah, demikian juga Allah. Allah meminta bukan hal-hal yang biasa. Allah meminta bukan hanya hal-hal yang kadang-kala kita anggap tidak mungkin, tetapi Allah meminta kepada kita hal yang fantastik. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah meminta Abraham, anaknya Ishak, yang semata wayang, kalau orang Batak bilang hasian, anak yang sangat disayangi, anak yang sangat dicintai oleh orang tuanya, generasi penerus yang tidak mungkin akan diberikan kepada orang lain, apalagi kepada Allah. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham untuk memberikan anaknya yang tunggal semata-wayang, Ishak, untuk dikorbankan menjadi korban persembahan. Jemaat Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukankah korban persembahan itu biasanya hewan? Hewan seperti kambing, domba, atau yang lainnya. Tetapi kali ini Allah meminta kepada Abraham, anaknya yang tunggal, anaknya yang tersayang, anaknya yang sungguh-sungguh menjadi penerus generasi keluarga. Allah meminta kepada Abraham. Fantastik Allah melakukan permintaan kepada Abraham. Apa yang Abraham lakukan setelah ayat 2, 3, dan 4? Apakah Abraham menolak permintaan Allah yang fantastik? Apakah Abraham mengelak atau berargumen dengan Tuhan Allah? Ini anak saya satu-satunya, ini anak kesayangan saya. Ternyata Abraham sungguh-sungguh melakukan permintaan Allah yang fantastik. Karena Abraham percaya kepada Allah
yang fantastik sanggup melakukan yang ajaib dalam hidupnya. Oleh karena itu, pada ayat 5, Abraham melayangkan pandangannya melihat ke tempat yang jauh, membawa Ishak dengan seekor keledai dan membawa kedua bujangnya. Dia mempersiapkan alat-alat atau perlengkapan-perlengkapan untuk mempersembahkan Ishak yang dia akan korbankan. Dia persiapkan juga di dalam persiapan korban bakaran ini adalah dia mempersiapkan pisau, kayu, dan juga hal bahan-bahan yang lain untuk menjadi bahan korban persembahan. Abraham memberikan anaknya Ishak kepada Allah dengan persiapan yang lengkap dan matang. Dan jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang fantastik, permintaan Allah yang fantastik. Ternyata Allah juga menyediakan yang fantastik. Jadi jangan kita mengukur cara pandang kita. Sering kita minta keseimbangan. Kalau saya memberi, saya akan menerima. Itu hukum alam. Dan itu adalah kehidupan manusia di dunia ini. Tetapi ternyata Allah berbeda. Permintaan Allah yang fantastik, Dia juga menyediakan yang fantastik. Di dalam ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya selanjutnya, sebelum Abraham menyerahkan anaknya di mezbah kayu api untuk menjadi korban, malaikat Tuhan berbicara kepada Abraham. Abraham, Abraham. Sahut Abraham, ya Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, Allah berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jemaat Tuhan, peristiwa ini membuat Abraham tercengang. Allah adalah Yehova Jireh, Allah yang sanggup memelihara umatnya, Allah yang sanggup menyediakan yang Dia minta, dan kita hanya menuruti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, bukankah Tuhan juga berfirman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita lah yang menjadi korban persembahan karena kita tidak layak di hadapan Tuhan. Sepatutnya lah kita yang dikorbankan, tetapi ternyata Allah kita yang meminta kita supaya mengorbankan hidup kita, tetapi Dia menyediakan anaknya sendiri yang dikorbankan untuk menyelamatkan umat manusia dan memperoleh hidup yang kekal. Dan kemudian permintaan Allah kepada kita di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Seperti air mineral di dalam botol tadi. Jikalau dia diletakkan dijual di hotel berbintang 5, harga dan nilainya fantastik. Tuhan meminta kita untuk mempersembahkan yang fantastik. Bukan berbicara tentang harta kekayaan kita, tetapi yang paling penting adalah hidup kita. Hidup kita yang kudus, hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Itulah permintaan Allah yang fantastik dalam hidup kita. Karena Dia sudah menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Allah kita adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, dan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui hidup kita yang masih hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur dan berterima kasih karena kebaikannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan puji syukur kehadiran Engkau yang Maha Kasih, Allah kami yang menyediakan segala sesuatu bagi kami. Sering sekali ya Tuhan, kami takut untuk diminta Tuhan. Ternyata Tuhan Allah kami menguji kesetiaan kami. Tuhan meminta kami untuk mempersembahkan tubuh kami yang hidup dan dapat kami gunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan juga sudah menjadikan contoh teladan bagi kami, mempersembahkan anaknya yang tunggal. Tuhan sudah sediakan keselamatan bagi anakmu yang mati dan yang rela mati di kayu salib. Betapa luar biasa